Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di Tetap Maya Kuliah Algoritma dan Pemrograman kita, pertemuan yang kedua ya adik-adik. Setelah sempat kita kemarin membahas tentang pengantar dasar-dasar algoritma dan pemrograman, saya harap adik-adik sudah paham garis besarnya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ketika kita sudah tatap muka. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan coba membahas tipe data, operator, dan ekspresi. Jadi kemarin sempat disinggung di pertemuan pertama kemarin bahwa setiap algoritma untuk notasi algoritmik, khususnya yang notasi jenis ketiga yaitu pseudocode, ada bagian deklarasi. Yang pertama bagian judul, yang kedua deklarasi, yang ketiga algoritma itu sendiri. Nah, pada bagian deklarasi itu terdapat pendeklarasian data-data yang akan dipakai dalam algoritma yang akan kita rancang. Sekarang kita akan coba membahas lebih dalam tentang apa aja tipe data, apa aja tipe operator, dan apa aja tipe ekspresi yang dipakai, yang biasa dipakai dalam perancangan penyelesaian masalah atau algoritma. Ada tiga jenis tipe data, bukan tipe data ya, ada tiga jenis tipe data variabel dan konstanta yang biasa dipakai di algoritma. Kita akan bahas satu persatu dulu masalahnya, definisinya. Oke, program komputer pada dasarnya ya, adik-adik adalah operasi dasarnya adalah memanipulasi data. Jadi program komputer, sistem kerja di dalam komputer pada dasarnya adalah manipulasi data yang dilakukan di dalam memori komputer itu sendiri. Terus timbul pertanyaan, kenapa harus data yang dimanipulasi? Ya, ternyata karena hanya data yang dapat memberikan informasi tentang objek dari masalah yang akan kita selesaikan secara umum. Jadi itu. Kenapa harus data yang dimanipulasi? Karena memang data itu mewakili dari masalah yang sudah bisa kita identifikasi, kita rancang penyelesaian masalahnya, dan kita rancang algoritmanya. Oke, jadi kita paham ya betapa signifikan peran data dari algoritma yang akan kita rancang. Contohnya, kita kasih contoh aja biar gampang dipahami ya. Suatu saat kita punya masalah bagaimana sih caranya menghitung pajak pendapatan dari pegawai di suatu rumah sakit. Maka dari situ kita sudah mengidentifikasi ya, permasalahannya adalah cara menghitung pajak pegawai, pajak penghasilan dari pegawai di suatu rumah sakit. Maka data-data yang kita butuhkan adalah mungkin satu, besarnya pendapatan itu sendiri atau gaji. Yang kedua, mungkin klasifikasi pungutan pajak yang berlaku. Dia masuk pasal berapa? Pasal 21, pasal 23, jasa, pajak penghasilan atau segala macam itu juga data. Yang ketiga, mungkin data yang kita perlu adalah NPWP masing-masing pegawai dan yang lainnya. Nah, itu. Jadi itu yang maksud saya data. Data yang akan kita manipulasi, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah menghitung pajak pendapatan tadi contohnya ya. Dan perlu diingat adik-adik bahwa semakin tepat kita menyajikan data untuk kebutuhan suatu program, maka algoritma yang dihasilkan akan menjadi lebih sederhana. Jadi memang ada pepatah ya bahwa yang lebih sederhana itu yang lebih baik, lebih mudah dipahami. Jadi semakin valid data kita identifikasi, maka akan semakin mudah algoritma kita untuk dipahami nantinya. Baik. Terus yang dimanipulasi itu apa? Yang dimanipulasi itu di dalam data itu sendiri adalah variabel dan konstanta. Jadi menurut Blismer, dia penemu dari manipulasi data ini, dari sistem manipulasi data ini, bahwa data yang kita inputkan itu akan dirubah oleh program yang tentunya setelah melalui beberapa proses, dan nantinya data yang kita inputkan itu akan menjadi data output yang kita harapkan, yaitu penyelesaian masalah ya. Jadi secara bersama-sama, satuan data dan instruksi program hasil dari algoritma pemecahan masalah dimasukkan ke dalam memori komputer dan dilakukan proses penghitungan atau proses penyelesaian masalah. Karena memang menurut Blismer itu sendiri, definisi dari komputer, mungkin adik-adik mungkin sudah dapat ya di kuliah TIK pertama, bahwa definisi dari komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yang diantaranya dapat menerima inputan data, memproses inputan tersebut sesuai instruksi yang diberikan, kemudian menyimpan perintah tersebut dan hasil pengolahannya, serta mengeluarkan data hasil olahan atau output dalam bentuk informasi yang kita inginkan.
Sekarang mungkin adik-adik penasaran ya, kenapa kemarin waktu kita ada permasalahan memindah isi ember itu ada deklarasi data. Kenapa kok harus dideklarasikan? Deklarasi itu kan istilahnya diumumkan ya, bahwa pendeklarasian data, bahwa data ini adalah tipenya apa, data ini tipenya apa. Jadi kita harus paham dulu kenapa kok harus dideklarasikan. Tentu saja kalau bagi kita ya manusia yang membedakan atau mengkategorikan mana nilai yang termasuk angka, mana nilai yang termasuk karakter, itu hal yang mudah karena kita manusia ya, otak kita diberi kemampuan untuk itu. Tetapi tidak seperti adik-adik dan saya, komputer tidak sepintar otak kita. Makanya itu komputer tidak dapat membedakan mana nilai yang termasuk angka, mana nilai yang termasuk huruf. Mungkin kita ilustrasikan dulu ya, saya ilustrasikan dulu biar adik-adik mudah untuk memahami. Oke, di sini katakanlah ada data, ada data, ada data, katakanlah ada data angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu bahwa ini adalah data apa? Kita tahu ini adalah data bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Terus katakanlah kita dikasih data lagi. Sederet huruf-huruf yang membentuk kata setia. Nah, kita secara langsung bisa mengetahui ini adalah tipe datanya adalah karakter atau huruf. Oke. Atau mungkin kita dikasih data lagi. Kita dikasih data, disuruh memutuskan ini adalah termasuk apa. 1, 2, 3,45. Nah, secara otomatis kita juga bisa tahu bahwa ini adalah tipe data apa? Tipe data bilangan real atau bilangan desimal. Bilangan desimal. Oke. Kita sebagai manusia otomatis kita bisa langsung mengidentifikasi semua tipe data ini. Namun, komputer tidak secerdas itu. Kita akan coba telusuri apa yang ada di dalam pikiran komputer kita ketika dikasih data. Oke, katakanlah kita sudah mempunyai algoritma pemecahan masalah ya. Algoritma. Oke. Setelah itu algoritma kita terjemahkan ke dalam kode program. Kita terjemahkan. Tujuannya apa diterjemahkan? Terjemahan. Tujuannya apa diterjemahkan? Karena memang komputer tidak bisa membaca langsung algoritma ini. Karena dia akan butuh terjemahan. Oke. Setelah itu kode program akan diproses di dalam komputer. Kode program akan diproses, yaitu tadi proses manipulasi data dari kode program yang kita terjemahkan oleh komputer. Data-datanya dimanipulasi, ditransformasikan, mungkin transformasi itu kan artinya merubah bentuk satu ke bentuk yang lain. Transformasi data, semua ini tugas manipulasi dan transformasi data itu disebut dengan tugas kompilasi atau compilation. Prosesnya dinamakan compiler. Oke. Setelah dimanipulasi, ditransformasi, data-datanya sudah dikenali, setelah itu dimasukkan ke dalam sistem operasi dari komputer itu sendiri, dan otomatis sistem operasi itu software ya, dan juga membutuhkan hardware-nya, karena tanpa hardware sistem operasi tidak bisa jalan. Setelah itu baru komputer bisa menghasilkan solusi yang kita inginkan. Jadi prosesnya begitu. Nah, sekarang letaknya identifikasi datanya di mana? Jadi di sini. Di sini. Di sini proses identifikasi data oleh komputer.
identifikasi data oleh komputer. Jadi di proses antara masuknya kode program ke proses transformasi dan manipulasi data, otomatis komputer harus mengidentifikasi data-data yang dimasukkan di kode program ini termasuk data-data apa sih. Nah, gitu. Jadi compiler jadi semacam petugas yang bertugas untuk memanipulasi data. Compiler ya. Ini saya pecah lagi prosesnya dari sini ya. Compiler itu kan kita kasih data kayak tadi ada masalah cara menghitung pajak pendapatan, kita kasih data pendapatan, data NPWP, data klasifikasi pajak dan lainnya. Itu compiler ketika kita kasih data, dia tidak langsung bisa menerjemahkan, katakanlah tadi data apa ya, data penghasilan ya, gaji, terus apa, data apa lagi tadi contohnya, data tipe pajak mungkin. Terus yang ketiga ada data NPWP. Nah, compiler melihat data ini, dia tidak bisa membedakan gaji itu tipe datanya apa sih, huruf, angka, atau apa. Tidak ngerti. Begitu juga dengan tipe pajak dengan NPWP. Jadi tugas kita sebagai manusia yang mengerti perbedaan masing-masing data ini adalah mengklasifikasikannya. Jadi kita membantu compiler untuk mengenali data yang kita pakai. Jadi gaji ini kita harus bantu compiler, dia harus dimasukkan ke tipe data apa. Tipe pajak ini dia harus dimasukkan ke tipe data apa. NPWP ini dia harus dimasukkan ke tipe data apa. Jadi semacam kayak box ya. Jadi data katakanlah cuma ada 3 data ya. Tiga data ini tidak bisa kita langsung berikan ke compiler, tapi kita klasifikasikan dulu kita sebagai manusia. Jadi manusia ya yang melakukan ini. Nah, gaji, katakanlah gaji angka ya, gaji berarti dia tipe datanya adalah angka. Tipe pajak, mungkin tipe pajak ada huruf, karakter. Kalau NPWP mungkin angka juga. Nah, baru setelah itu compiler bisa kita serahkan ke compiler lagi. Compiler bisa memutuskan, bisa mengerjakan algoritma yang kita tulis dengan memperhatikan klasifikasi data yang sudah kita beda-bedakan. Nah, proses memasukkan data mentah kepada tempatnya masing-masing ini adalah prosesnya, itulah yang disebut dengan deklarasi. Nah, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan adik-adik paham ya prosesnya, seperti itu. Ayo kita kembali ke sini. Oke. Operasi yang dilakukan. Jadi setelah dilakukan identifikasi data, maka perlu dilakukan operasi sehingga bisa dilakukan proses manipulasi dan transformasi. Nah, operasi-operasi yang dilakukan untuk mentransformasi dan memanipulasi data tersebut disebut oleh atau dilakukan oleh operator. Itu. Kombinasi antara variabel dan konstanta dilakukan oleh ekspresi. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi, ada beberapa operator yang berbentuk simbol-simbol atau karakter-karakter yang biasa dilakukan oleh proses aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Sedangkan jika kita hendak menggabung variabel-variabel dan konstanta-konstanta tersebut, maka yang digunakan adalah ekspresi. Oke. Semoga jelas ya. Nanti kita perdalam lagi di tatap muka. Baik, kita sekarang masuk ke kelompok data. Kelompok data itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah tipe dasar dan tipe bentukan atau predefined data type. Yang kedua adalah user defined data type. Mungkin bahasan kita di pertemuan kedua ini kita cukup membahas yang tipe pertama dulu.
Karena itu pun sudah banyak ya. Jadi yang tipe bentukan kita akan bahas nanti ketika tatap muka atau sambil perkuliahan berjalan. Oke. Tipe data yang pertama ini sudah dikenal luas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tipe dasar ini sudah kita kenal. Kita sudah kenal itu. Karena kita hampir setiap hari membicarakan tipe data ini. Apa itu? Ya tadi itu angka, huruf, karakter itu termasuk dalam tipe dasar ini. Sedangkan untuk tipe kedua atau tipe bentukan itu tipe data yang kita definisikan untuk pemrograman. Jadi biasanya terdiri dari gabungan antara beberapa tipe dasar digabung menjadi satu, menjadi tipe data bentukan baru. Macam-macam dari tipe dasarnya. Kita sekarang sudah mulai masuk ke tipe dasar. Apa aja sih? Apa macam-macam data yang termasuk di dalam tipe dasar? Yang pertama adalah bilangan logika. Bilangan logika. Jadi tipe pertama adalah bilangan logika. Nama tipe ini, jadi nanti adik-adik akan ngerti ya kalau sudah masuk ke dalam pemrograman ya. Jadi ini dipahami aja dulu bahwa tipe bilangan logika nama tipenya adalah boolean. Boolean. Jadi nama yang biasa digunakan untuk tipe dasar ini adalah boolean. Boolean itu dinisbahkan kepada matematikawan Inggris yang bernama George Boole. Jadi seorang ahli matematika logika yang beliau menemukan pernyataan-pernyataan logika biasa ternyata bisa disimpulkan ke dalam angka. Jadi jangkauan dari tipe data ini cuma dua karena cuma logika ya, cuma logika. Jadi ada di dua logika. Logikanya kalau nggak benar ya salah kan, salah atau benar. Jadi cuma ada dua kemungkinan, benar, true or false, benar atau salah. Atau ke dalam digital 1 dan 0. 1 itu benar, 0 itu salah. Ya, seperti itu gambarannya ya. Otomatis karena cuma dua nilai maka konstantanya cuma true dan false. Operator yang digunakan untuk memanipulasi dan mentransformasi tipe data ini itu ada 4, yaitu ada 4, not, and, or, dan so-nya. Coba kita gambarkan itu. Coba saya gambarkan operator logika ini, yang mana ini nanti operator ini digunakan untuk mentransformasi bilangan logika inputan dan hasilnya juga nanti akan berupa bilangan logika outputan. Oke, coba di sini saya gambarkan tabel kebenarannya. Jadi ini rumus pakem yang menjadi tabel pedoman cara kerja operator logika. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Kita mulai dengan operator. Yang pertama tadi adalah operator logika not ya. Kalau adik-adik ingat ya. Nah, operator pertama adalah not. Gimana sih maksudnya itu? Jadi, katakanlah ada bilangan bertipe A adalah bilangan boolean atau bilangan logik. Nah, maka jika A, nah boolean tadi apa? Boolean kan cuma ada bisa true dan false. Nah, jika A itu bernilai true, maka operator not A itu merubah bilangan A menjadi false. Oke, udah ya. Begitu juga jika A itu bernilai false, maka operator not A itu akan merubah A menjadi true. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai sini adik-adik ya. Sekarang operator yang kedua adalah operator AND. Oke, kita rubah warnanya di sini. Operator AND. Operator AND ini bisa digunakan untuk dua
dua buah bilangan. Jadi A dan B. A dan B itu adalah bilangan, jangan lupa kita deklarasikan. Kita ini seolah-olah eh, menulis program ya. A dan B adalah bilangan boolean. Nah, yang pertama, A kita kasih nilai true. B kita kasih nilai true. Maka jika A kita kasih operator AND B, maka hasilnya adalah true. Seperti itu. Ini sudah pakem ya. Jadi seperti tabel deh ya. Seperti tabel, saya bikinkan tabelnya aja biar gak bingung ya. Nah, ini untuk A, ini untuk B. Oke. Di sini di sini nilainya. Jadi true, true. Di sini operator AND ya. Jadi A and B itu tadi hasilnya adalah true. Gimana kalau A nilainya true, B nilainya false? Maka A and B itu nilainya false. Ini sudah pakem ya. Jadi nanti bisa diingat-ingat sendiri. Oke. Sekarang gimana kalau A nilainya false yang pertama, B nilainya true, maka A and B, ini A and B ya di sini, A and B itu nilainya false. Terus kemungkinan terakhir, gimana kalau semua nilainya adalah false? Maka A and B pasti juga nilainya false. Jadi kita perhatikan di sini, operator AND akan hanya bernilai benar jika operator yang dibandingkan kedua-duanya bernilai benar. Dan operator AND akan menghasilkan nilai false atau salah jika kedua bilangan tersebut berbeda jenis. True, false, false, true, ataupun dua-duanya salah, maka dia akan menghasilkan hasil yang salah. Oke. Untuk operator ketiga. Operator ketiga tadi apa? Operator ketiga OR ya. OR, oke. Sekarang OR. A OR B. Nah, tidak bingung, kita ganti warnanya aja biar nggak bingung. Oke, A OR B. Jika A true, B true, maka R OR B itu sama dengan true. Kalau A true, B false, nah ini kebalikannya ada N ya. Ini hasilnya adalah true. Jika A false, B true, maka hasilnya juga true. Oke, jika A salah, false, B salah, hasilnya juga sama dengan N, false. Atau salah ya. Jadi pahami aja, ini hanya pakem ya. Jadi operator OR akan menghasilkan nilai benar atau true ketika dua-duanya bernilai, dua operator yang dibandingkan bernilai benar atau salah satunya benar, seperti itu. Dan akan bernilai salah jika kedua operator yang dibandingkan sama-sama bernilai salah. Oke. Sekarang operator yang ketiga. Operator yang ketiga adalah SOR. SOR itu kebalikannya dari OR. A SOR B.
Ya, ganti warnanya. Oke. Jika A true, B true, maka A SOR B itu sama dengan false hasilnya. Jika A true, yang kedua ya, B false, maka hasilnya adalah true atau benar. Jika A false, B true, maka hasilnya juga true. Jika A false, B false, yang keempat, maka hasilnya adalah false. Nah, jadi bisa disimpulkan operator SOR di sini hanya akan bernilai benar jika kedua bilangan yang dibandingkan bernilai berbeda. Jadi true false, A true, B false, atau A false, B true, hasilnya pasti true. Tapi kalau kedua bilangan mempunyai tipe yang sama, mempunyai nilai yang sama yaitu true, maka hasilnya pasti false, berlawanan. Nih, adik-adik perhatikan. Kecuali false di sini, maka hasilnya juga false. Seperti itu. Jadi mungkin ini nanti sekedar pengetahuan aja. Nanti kita akan sering membahas ini. Semoga adik-adik paham ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Kita lanjutkan dengan contoh permasalahan ya. Contoh permasalahan dengan tipe data logika ini coba kita akan selesaikan dengan notasi algoritmik pseudocode ya, pseudocode yang sudah pernah kita bahas. Coba seperti apa? Kita akan coba buka notepad ya untuk seolah-olah kita menulis program ya. Oke. Masalah yang pertama. Masalah pertama itu masalahnya apa sih? Kita disuruh melacak pernyataan-pernyataan di bawah ini apakah bernilai benar atau salah. Jadi paham ya maksudnya? Pernyataan-pernyataan ini loh 1, 2, 3, 4 pernyataan di bawah ini cek salah, false atau true atau benar. Nah, oke. Coba kita lacak satu persatu ya. Yang pertama adalah pernyataan 1 sama dengan 1. Kita seketika langsung tahu ya bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Tetapi gimana cara kita menulisnya di algoritma notasi algoritmik bentuk pseudocode? Nah, jadi pertama kalau kita menuruti pakem dari pseudocode ya, kita harus ada judul program dulu. Judul program. Oke, sebentar, saya besarkan dulu ukurannya biar jelas. Saya tebalkan, oke. Nah, judul program. Judul programnya apa sih tadi? Merupakan jawaban dari masalah tadi untuk melacak pernyataan itu benar atau salah. Itu. Oke, setelah itu notasi algoritma pseudocode yang kedua ada deklarasi. Deklarasi data. Nah, deklarasi data. Jadi kita bikin satu tipe data aja dulu biar gampang ya. Katakanlah ada data A. Karena kita ini ingin melacak persoalan logik ya, bilangan logik ya. Kita ini A adalah boolean. Oke. Setelah itu langkah ketiga dalam menyusun notasi algoritmik pseudocode itu ada algoritmanya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk algoritma penyelesaian masalahnya. Yang pertama, A kita tes dengan pernyataan pertama. Apa pernyataan pertama? Ini tadi. 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Dan setelah itu tuliskan. Nah, tuliskan hasil A. Nanti kita akan belajar bareng ini dalam prakteknya di Visual Basic ya. Kita sekarang belajar via algoritma aja dulu. Nanti kita pas tatap muka kita akan coba aplikasikan tulisan ini ke dalam program Visual Basic. Akan kita bahas bersama-sama nanti. Akan tuliskan hasil A. Tuliskan hasil A. Nah,
Begitu nanti program ini dieksekusi, maka yang keluar adalah hasil 1 sama dengan 1, true or false. Maka yang nanti akan keluar hasil output program, hasil output program itu adalah akan keluar nilai true. Karena memang benar ya, 1 sama dengan 1. Sekarang masalah yang kedua, kita tes A dengan masalah yang kedua, 9 lebih kecil dari 8. Tuliskan hasil A. Maka nanti hasil output programnya setelah dimasukkan di compiler, maka akan keluar true or false. Ya, benar. False. Karena memang 9 itu lebih besar dari 8, bukan lebih kecil ya. Kita tes lagi mungkin dengan pernyataan ketiga. 100. Nah, adik-adik tahu tanda ini apa maksudnya? Tanda ini di komputer adalah maksudnya tidak sama dengan ya. Jadi tidak sama dengan, kalau sama dengan kan gini. Kalau tidak sama dengan, tadi berapa? Tidak sama dengan 200. Tuliskan hasil A, maka hasil output program nanti adalah mana 100, apakah tidak sama dengan 200? Jelas tidak sama, makanya dia akan keluar hasil true. Nah, gitu. Kita kan banyak bertemu hal seperti ini ya. Insya Allah nanti akan bakal familiar. Kita tes pernyataan terakhir. Kita tes variabel A dengan pernyataan terakhir. Ada tulisan ini. Setia Malang sama dengan apa? Oke. Seti tapi hanya kecil Malang. Oke. Tuliskan hasil A. Maka hasil output program adalah, nah kira-kira sama enggak ini tipe data karakternya? Setia Malang sama dengan Setia Malang, kita baca sama sih, cuman ada yang berbeda ya. Jadi huruf A nya kecil, jadi pasti hasilnya adalah false karena dia nggak sama ya, tidak sama dengan ini kan tandanya sama dengannya, maka hasil output programnya false. Jadi seperti itu. Saya harap adik-adik ngerti ya dengan pendahuluan ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, kita masuk sekarang ke tipe dasar kedua, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang sudah umum digunakan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri utama dari bilangan ini adalah dia tidak mengandung pecahan desimal. Jadi misal 34, 8, 1203, 1000, semua angka tapi tidak mengandung pecahan desimal. Cara mendeklarasikannya, nama type-nya adalah, kalau tadi boolean, logic ya, bilangan logic. Kalau bilangan bulat, cara mendefinisikannya adalah integer. Integer, oke. Jangkauannya, secara teori, bilangan bulat ya, namanya bilangan bulat ya, semua angka mulai dari minus tidak berhingga sampai plus tidak berhingga itu merupakan jangkauan dari tipe dasar ini, tipe bilangan bulat ini. Kalau tadi logic kan jangkauannya cuma true dan false, tapi kalau tipe bilangan bulat ini jangkauannya dari minus tidak terhingga sampai plus tidak terhingga. Namun lagi-lagi karena komputer itu terbatas memorinya, maka di dalam algoritma dan pemrograman jangkauan dari bilangan bulat itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada byte, ada short, ada word, ada integer, ada long integer atau longin, disingkat longin. Oke. Sedikit review tentang jangkauan dari integer itu, masing-masing integer ya. Oke, saya akan kasih review masing-masing jangkauan itu. Tadi yang pertama adalah tipe byte. Itu jangkauannya adalah 0 dibatasi sampai 255.
Kalau short integer atau short in, yang kedua ya short atau short aja guys. Short itu jangkauannya minus 128 sampai 127. Jadi dibagi-bagi. Jadi biar enggak terlalu general, terlalu umum. Komputernya memorinya enggak kuat nanti. Yang tipe ketiga adalah word, itu jangkauannya 0 sampai 65.535. Oke, sudah mulai panjang jangkauannya. Terus yang keempat adalah integer. Integer itu jangkauannya dari minus lebih besar lagi 32.768 sampai 32.767. Jangkauannya sudah mulai membesar. Dan yang paling besar adalah long atau long integer. Long integer itu yang paling besar, tidak lebih besar jangkauannya daripada yang lain dari bilangan bulat ini, mulai dari minus ini minus sudah 2M ya, minus 2M 147.483.648 sampai 2M 147.483.647. Nah, semakin besar ya jangkauannya. Ini yang kita maksud tadi byte, short, word, integer, dan long. Sini maksudnya. Jadi nanti kita bisa memutuskan data yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah di algoritma kita itu kira-kira masuk di tipe jangkauan yang mana. Kalau memang datanya 1 sampai 100 ya berarti cukup pakai byte. Kalau lebih dari itu dan seterusnya, maka kita perlu mempertimbangkan 4 pilihan di bawahnya ini. Oke. Saya harap ada yang ngerti ya. Nah, terus operasi atau operator apa yang digunakan untuk bilangan bulat ini? Operatornya adalah aritmatika dan perbandingan. Aritmatika dan perbandingan. Apa aja itu? Aritmatika dan perbandingan. Mudah-mudahan masih ingat matematika dasar yang di SMP dulu atau SMA. Jadi operasi yang bisa digunakan untuk mentransformasi tipe bilangan bulat itu ada dua, yaitu aritmatika dan perbandingan. Apa aja itu, saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya ya. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, yang pertama adalah aritmatika. Sorry. Kita ubah dulu warnanya. Yang pertama adalah aritmatika. Jadi operator yang bisa merubah bilangan bulat menjadi bilangan yang outputan yang dikendaki adalah operator aritmatika. Apa aja sih? Seperti kita ketahui ada operator tambah. Yang kedua otomatis ada kurang. Yang ketiga ada kali. Nah, gimana kita menuliskan kali pada algoritma? Bukan seperti ini ya. Ini menuliskan seperti biasa kalau itu. Jadi algoritma tidak mengenal jadi hilang, jadi ini plus, ini min. Nah, kalau kali nulisnya bukan seperti ini, bukan seperti itu. Jadi nulisnya kali di algoritma dan pemrograman itu nanti ada ingat, jadi bintang ya, bintang itu sama dengan kali. Oke, yang kedua adalah bagi juga bagi kalau di kalkulator kan seperti ini ya, atau mungkin seperti ini, tapi untuk bilangan bulat bagi itu dituliskan dengan huruf atau karakter div itu maksudnya bagi. Nah, terus yang terakhir, yang kelima ada operator ini yang mungkin jarang didengar oleh adik-adik ya, sisa hasil bagi.
sisa hasil bagi itu dituliskan dengan mod. Oke, biar mod ya. Biar kita tidak bingung, coba kita teliti satu persatu masing-masing contoh dari operator ini. Kalau tambah, kita tahu kan, katakanlah ada 3 tambah 10. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, operatornya tambah, maka transformasi atau manipulasi data outputannya akan menjadi 13. Oke, kurang. Katakanlah 10 kurangi 3. Bilangan bulat, operatornya kurang, maka outputannya 7. Oke, kali sekarang 10 kali 3. Ingat ya, bentuknya 10 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, operatornya adalah kali, maka outputan manipulasi datanya adalah 30. Oke. Sekarang ini, katakanlah adalah 16 dibagi 4. Nah, ini bilangan bulat lagi, ini operatornya bagi, maka 16 dibagi 4, outputannya yang keluar adalah 4. Nah, sekarang gimana yang mod? Nah, katakanlah 16 sisa hasil bagi 4. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, mod sisa hasil bagi, outputan apa yang dikeluarkan kira-kira adik-adik? Ada yang tahu? Berapa hasilnya? Sisa hasil bagi. Nah, bingung ya? Mungkin ada yang ingat di SD mungkin diajari pembagian kurung seperti ini. Di sini 4, di sini 16. Nah, sisa hasil bagi itu ada di bawah. Jadi, gimana penyelesaian ini? Di sini kan 4 ya. Di sini 4, 4 kali 4, ini 16. Di sini 0. Jadi kita lihat di sini. 16 bagi 4 itu hasilnya 4. 4 tuh yang di atas ini. Tapi kalau 16 mod 4 yang ditulis adalah di sini. Jadi ini hasilnya adalah 0. Oke, saya harap ada tidak bingung ya. Katakanlah gini lagi. 9 dibagi 3. 9 mod 3. Bilangan bulat ya, bilangan bulat ini. Operatornya mod berapa hasilnya? Ya 0 juga sama. Karena di sini 3, di sini 9 sama dengan 0. Tapi gimana kalau 10 mod 3? Ini bilangan bulat ini operatornya mod, berapa hasilnya? Kalau di sini div, kita ganti div 10 dibagi 3, nanti hasil yang keluar di sini bukan bilangan bulat, tetapi bilangan real, karena hasilnya pecah ya. 10 bagi 3 kan tidak bulat. Betul nggak? Nah, tapi jika kita ngitung mod, nah, 3 yang mendekati kali 10 berapa? Kali berapa? Kali 3. Jadi ini kayak SD lagi ya, belajar pembagian. 3 kali 3, 9. 10 kurangi 9 hasilnya 1. Nah, berarti 10 mod 3 berapa? 10 mod 3 itu hasilnya 1. Seperti itu. Oke, saya harap adik-adik ngerti ya. Mudah kok. Mudah sekali. Nah, kita hapus lagi, karena kita akan bahas operator yang kedua, yaitu operator perbandingan. Nah, aritmatika sudah, kita akan bahas operator perbandingan. Oke. Operator perbandingan. Gimana sih operator perbandingan? Operator perbandingan yang seperti kita ketahui, operator perbandingan itu ada 6. Yang pertama ini ya. Tahu ya ini apa? Ini lebih kecil. Ini lebih kecil sama dengan. Terus ini lebih besar. Ini sama dengan. Ini dari yang tadi. Nah, ini tidak sama
dengan. Karena ini operator perbandingan, berbeda dengan operator aritmatika tadi. Kalau aritmatika itu kan mentransformasikan bilangan bulat menjadi apa tadi hasilnya? Bilangan bulat juga ya. Bilangan bulat juga. Tapi kalau ini operator perbandingan, ini mentransformasikan bilangan bulat menjadi bilangan logika. Jadi seperti ini. Sama dengan tadi, 1 lebih kecil dari 2. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat ya. Ini juga sama bilangan bulat, ini operator perbandingan, maka hasilnya benar. Ya kan? Atau true. Ini adalah contoh tipe bilangan logika atau tadi apa? Jadi masih ingat? Boolean ya. Oke. Oke, baik. Kita sudah hampir selesai. Sekarang kita akan beralih ke tipe bilangan real. Tipe bilangan real. Nah, tipe bilangan real, nama tipenya, kalau bulat integer ya, tipe bilangan real adalah real, jangkauannya adalah tadi karena sama, semua bilangan real ya, paham ya ini bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang mengandung pecahan desimal, jadi misalnya 3,65, 0,003, 29,0 dan lain-lain. Jadi yang mengandung pecahan desimal itu disebut bilangan real. Beda dengan bilangan bulat tadi, paham ya bedanya. Jadi karena jangkauannya lebar, maka persis dengan tadi komputer membagi-bagi jangkauannya. Ada real, single, double, dan extended. Sama, real itu lebih kecil jangkauannya, tambah ke kanan tambah besar. Jadi untuk mempermudah memori komputer untuk memproses algoritma yang kita bikin nanti. Konstantanya semua bilangan real, operatornya sama, aritmatika dan perbandingan juga sama. Tambah, kurang, bagi, kecuali mod ya. Mod tidak ada di tipe dasar bilangan real. Karena tipe dasar operator mod hanya untuk tipe bilangan bulat. Oke, baik. Perbandingan juga begitu, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama. Jadi hasilnya juga nanti merubah bilangan real menjadi bilangan logika. Oke. Kemudian tipe dasar karakter, akan cepat ya. Tipe dasar karakter itu semua tipe dasar huruf abjad, tanda baca, angka, dan karakter khusus. Jadi saya kasih gambaran sedikit ya. Kalau tipe data karakter itu ya, itu semua abjad A, B, C, D, semua abjad, terus semua angka 1, 2, 3, 4. Nah, bedanya apa dengan bilangan bulat atau real? Untuk penulisan karakter itu khusus di algoritma dan pemrograman harus diberi tanda petik 1 di belakang dan di depan. Nah, seperti itu. Baru ini bisa disebut dengan karakter. Soalnya jika tidak ada tanda petiknya, ada di nulis 1 itu aja, ini bisa didefinisikan sebagai bilangan bulat. Tapi ya jika adik nulisnya seperti ini, tanda petik 1, maka ini otomatis dia akan terbaca sebagai karakter. Itu. Ya, paham ya? Baik. Nah, terus operasi yang bisa dilakukan hanya perbandingan. Hanya perbandingan saja. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu. Hasilnya nanti logik juga. Oke. Tipe data yang terakhir dari tipe data dasar kita adalah string. String itu
sama dengan karakter, cuman dia jangkauannya adalah deretan karakter, jadi lebih dari satu karakter. Dan juga sama, penulisannya ditulis dengan tanda petik tunggal di kiri kanan, dan eh, operatornya dua. Kalau tadi karakter kan cuma satu perbandingannya. Kalau operatornya itu dua yang bisa berlaku di tipe data ini adalah apa aja, perbandingan dan penyambungan. Jadi penyambungan ini nanti yang adik-adik sering sering lihat di contoh-contoh algoritma kita. Penyambungan itu kayak apa sih? Terakhir ya, saya ilustrasikan. Katakanlah ada program program menyambung kata. Menyambung kata. Nah, programnya ini. Terus deklarasinya selalu berarti menulis sesuai dengan pakem ya. Deklarasinya mungkin ada dua data, A dan B. A adalah string tadi, ditambah tipe data yang terakhir, B juga adalah string. Oke. Algoritmanya nah, algoritmanya A tambah B. A ini sudah kita definisikan di sini, A adalah string, B adalah string. Tambah ini adalah operator penyambungan. Operator penyambungan. Nah, jadi ketika kita isi A dengan karakter sembarang, katakanlah A kita isi dengan string rekam. B kita isi dengan string medis. Sorry, ini tanda petiknya satu ya, jangan keliru, jangan dua. Medis, tanda petik satu. Maka A plus B jadinya nanti adalah rekam medis. Nah, perhatikan tidak ada spasi di sini. Spasi kita bisa tambahi dengan menambahkan satu variabel lagi atau spasi. Di sini C, string atau karakter bisa. Jadi A tambah C kita kasih. Nah, tanda petik, spasi, tanda petik lagi. Jadi spasi di sini, jadi paham ya tombol space ya yang panjang itu di komputer ya. Space, spasi. Spasi di sini juga hitungannya sebagai karakter. Nah, asal kita kasih tanda petik di sini. Maka jika A tambah C tambah B itu akan menghasilkan rekam spasi medis. Nah, seperti itu. Oke. Saya harap mungkin sampai situ saja ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Kita minggu depan mungkin tugasnya tidak jadi saya berikan ya di pertemuan ini. Kita minggu depan kita ketemu aja langsung. Kita bahas aplikasi Visual Basic pada dasar-dasar algoritma dan tipe data ini. Baik. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau membingungkan. Nanti kita bisa diskusikan ketika tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.